Ahmad Hajar. Ahmad Hajar judulnya Larangan permusukan lingkungan dalam nggak dengar. larangan permusukan lingkungan dalam perspektif syariat Islam. Dalam perspektif syariat Islam. Oke, coba gimana dalam pandangan syariat Islam? Permusukan lingkungan itu sangat dilarang dalam syariat Islam. Terus Nabi Muhammad itu kan diutus untuk seluruh alam. Iya. Dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. lil alamin ya. Alamin itu bukan hanya untuk manusia. Alam kan bukan cuma manusia, tapi juga juga alam lingkungan fisik, lingkungan biologis. Semua termasuk objek dari pengutusan yang dan terdapat beberapa hadis yang menunjukkan adanya interaksi Nabi Muhammad dengan alamnya ya. yang pertama itu ada dari seorang Arab Badui pernah datang untuk meminta mukjizat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil pohon. Lalu pohon itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad bersabda, hadhihi tobah wa hadhihi umut jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah Tobah. Tobah itu daerah di Madinah. Wa hadza Uhud, dan ini adalah gunung Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung yang kami mencintainya serta juga mencintai kami. Jadi dalilnya kan jelas. Dari banyaknya dalil hadis yang kamu sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa sila pertama juga diamanatkan di sini. Nah, kemudian pengerusakan lingkungan dalam perspektif undang-undang secara nasional dan juga dalam syariat Islam itu memang menunjukkan bahwa betapa mereka menolaknya terhadap pengerusakan lingkungan. Nah, sekarang saya pindah ke hal regulasinya. Kira-kira permasalahan hukum yang kamu angkat di sini berangkat dari adanya legal isu, ya kan? Nah, kemudian legal isu yang mana yang kamu resahkan atau kamu dapati dari aturan ini, aturan UU PPLH 2009 ini? Ya, legal isu. Nah, tadi kan sudah jelas ya, syariat Islam melarang keras, undang-undang juga melarang keras. Lalu permasalahannya di sini di mana? Permasalahannya itu masyarakat itu. Seperti kurang menghargai terhadap peraturan hukum, baik peraturan yang dari syariat sendiri atau peraturan yang dari pemerintah. Karena dalam Islam sendiri juga peraturan itu kan dibagi dua. Yang pertama peraturan mansus, yaitu yang berdasar dari Quran Sunnah. Yang kedua peraturan ghairu mansus, yang bisa dilimpahkan kepada pemerintah atau istilahnya dalam syariat ulil amri atau qadhi atau hakim. Oke, saya tanya seperti ini. Hakim sebagai wali Allah di bumi. Kita tahu hakim ini mempunyai cara pandang dan juga analisis hati nurani hakim. Nah, kira-kira dimungkinkan tidak hakim itu menyelesaikan permasalahan berdasarkan hati nuraninya tanpa ada landasan hukum, artinya tanpa ada aturan hukum itu mengatur sebelumnya? Mungkin nggak? Tidak mungkin, karena hukum itu kan tidak berlaku surut. Hukum tidak berlaku surut. Jadi harus ada peraturan baru hakim bisa memutuskan berdasarkan dengan peraturan itu. Asas apa itu? Ya. Asas apa? Asas legalitas. Asas legalitas. Lalu bagaimana dengan kekuasaan kehakiman? Jurisprudensi. Ya, dengan asas yang seperti ini, hakim tidak boleh menolak perkara apapun dengan dasar tidak ada aturan yang mengaturnya. Nah, itu kan sudah bertentangan. Terus gimana? Jadi bukan berarti dulu lepas tangan gitu. Ya. Tapi harus iya kan? ya, mereview lagi, melihat ke belakang lagi bagaimana peraturan penerapan yang dilakukan, lalu kemudian mengambil dari situ untuk putusan yang terbaik, untuk permasalahan tersebut. Melihat ke belakang dari peraturan dan penerapannya sebelumnya, kemudian dari itu mengumpulkan itu semua, kemudian memberikan putusan yang terbaik. Ya, berarti kan di sini ada kekuasaan kehakiman kan? Meskipun kita menganut asas legalitas, tapi di sini ada kekuasaan kehakiman
kehakiman yang tidak membolehkan hakim itu menolak kasus apapun dengan dasar tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya, ya kan? Sebagai wali Allah di muka bumi ini, apa pesan kamu terhadap wali Allah itu? Yang pertama ya pasti untuk Ya kan, betul. hukum lingkungan. Ya, khusus hukum lingkungan. Pengetahuan hakim tentang hukum lingkungan itu kan belum rata. Belum merata, oke. Jadi harus ditingkatkan pengetahuan hakim tentang hukum lingkungan. Hanya itu? Untuk kejujuran bagaimana? Kan terkait personal. Iya. Iya. Harus ada, harus Ya, ada. harus. Karena di sini yang dipertaruhkan adalah putusan. Kan yang dipertaruhkan di sini kan adalah putusan. Menyatakan dia bersalah atau tidak, menyatakan ini benar atau tidak, ya kan? Jadi wali hakim itu sebaiknya seperti apa? Wali Allah, maksudnya wali Allah di muka bumi ini, yaitu hakim. Ya, itu pastinya sesuai asas-asas itu. Sesuai asas-asas kehakiman gitu ya. Oke. Jadi di sini masih belum ketemu ya isu hukumnya apa? Iya, misalnya ada pertentangan, ada norma yang samar, kemudian ada norma yang usang. Itu kan cuma komparasi. Komparasi. Iya, antara UPLA dan syariat Islam. Komparasi, perbandingan. Perbandingan. Hanya perbandingan. Harusnya kalau kamu meskipun menggunakan perbandingan, di sini kamu tulis yang namanya analisis perspektif apa? Jenisnya yuridis normatif atau yuridis empiris. Nah, karena penelitian hukum itu berangkat dari norma kan, Mas? Ya kan, permasalahan kan adalah normanya. Normanya diatur atau tidak, kosong atau tidak, samar atau tidak, sehingga tiga tujuan hukum itu tercapai pada akhirnya. Ya kan? Meskipun kamu bagus menggunakan komparasi ini, justru itu nilai plusnya, ya kan? Sejauh yang saya UTS kemarin sampai sekarang itu nggak ada yang mengkomparasikan antara undang-undang nasional dengan dengan syariat Islam. Masih belum ada, baru kamu. Nah, seharusnya kamu di sini masukkan juga permasalahan hukumnya, legal isunya gitu ya. Oke.